Ya Allah Bapa kami yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau masih memberkati kami dari malam yang lelap hingga pagi yang cerah ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu itu Tuhan, agar kami bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Pada pagi hari ini, Tuhan menyapa kita dalam firman-Nya yang terambil dari Roma 8 ayat 28. Saya akan bacakan buat kita semua. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan. Amang Inang serta teman-teman Naposo yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada kesempatan ini dan pada pagi hari ini, kita disapa oleh firman Tuhan yang begitu indah. Selayaknya kita sebagai orang Kristen atau pengikut Yesus tentu telah mendekatkan diri kepada Allah atau bahkan mengasihi Allah. Sungguh banyak kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita umatnya, dan mungkin tanpa kita sadari kita dapat menghirup nafas kehidupan pada saat ini. Kita telah merasakan kebaikan Allah kepada kita. Coba kita bayangkan berapa mahalnya nafas atau oksigen yang dijual atau yang disediakan di rumah sakit. Dalam jangka panjang, contohnya kalau kita memakai oksigen di rumah sakit dalam jangka panjang, semakin banyak pastinya pembayaran yang harus kita bayar berupa materi atau uang yang harus kita keluarkan. Dan kita harus bekerja dengan semaksimal mungkin untuk dapat menghasilkan uang tersebut. Tetapi nafas kehidupan yang kita hirup sekarang itu justru diberikan Allah secara cuma-cuma kepada kita, dan kita dapat menghirup udara segar itu dengan gratis. Dari contoh ini, kita dapat membayangkan seberapa besar kasih Allah kepada kita umatnya. Dan mungkin jika kita disuruh membayar nafas tersebut, kita pasti tidak akan sanggup untuk membayar itu. Dan mungkin kita harus membayarnya dengan sangat mahal. Turut bekerja, semua turut bekerja. Dari nat sini Allah turut bekerja. Contohnya itu seperti obat yang diberikan dokter kepada kita, bekerja pada tubuh kita. Dokter memberikan obat tersebut demi kebaikan pasien. Nah, untuk daripada itu, nats renungan kita pada saat ini, kita dapat mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk terus-menerus memaknai kebaikan Allah. Allah turut memberikan kebaikan terhadap orang yang mengasihi Dia. Amang Inang serta Naposo yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara kita sebagai umat Kristen mengasihi Allah kita? Serta apakah yang sudah kita perbuat dalam mengasihi Allah? Iman dan kepercayaan dan mengikuti segala perintah Allah adalah merupakan bentuk konkret dalam mengasihi Allah. Dengan pastinya, mengasihi Allah adalah sama juga mengasihi sesama manusia. Dengan berbuat baik kepada sesama manusia, serta didampingi dengan memiliki kepercayaan yang kuat kepada Allah adalah bentuk kasih kepada Allah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Serta melakukan hal tersebut apapun pergumulan, apapun masalah yang terjadi di kehidupan kita, apapun pekerjaan kita pasti diringankan oleh Allah. Nats yang menyatakan bahwa turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu
Berarti segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang buruk dan tidak mengenakan sekalipun. Karena itu, penting sekali kita belajar memahami cara Tuhan bekerja. Karena Ia karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dan Tuhan akan melindungi kita dimanapun kita berada dan kapanpun. Ingat, tanpa melewati ombak dan gelombang, tidak akan pernah dihasilkan seorang nakoda yang handal. Justru di balik masalah selalu ada maksud dan rencana yang indah. Salah satunya adalah untuk menarik kita semakin mendekat kepada Tuhan dan belajar bergantung kepada Tuhan. Allah tidak pernah berjanji bahwa penderitaan, malapetaka, ataupun apapun yang terjadi di kehidupan kita bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Inilah kasih Allah yang telah dinyatakan di atas kayu salib dan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kasih Allah itu akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Dan Allah dengan kasih-Nya akan terus-menerus memimpin kita sampai kepada kemuliaan. Keyakinan kita tidaklah terletak kepada kasih kita kepada Allah. Karena kasih Allah kepada kita, karena kasih kita kepada Allah lemah, tidak ada apa-apanya, tetapi keyakinan kita terletak di dalam kasih-Nya kepada kita, di mana kasih Allah ini setia, tekun, panjang, lebar, dalam, dan tinggi, serta melampaui segala pengetahuan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.